Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cindy Yuliasari dalam kelas Sejarah Peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi ekonomi global. Dalam kehidupan ekonomi, suatu negara pastinya tidak dapat hidup sendiri karena pasti membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Nah, untuk memudahkan hubungan antar negara tersebut, dibuatlah berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 organisasi ekonomi global. Yang pertama ada GATT atau General Agreement of Traffic and Trade. GATT merupakan perjanjian multilateral banyak negara yang menentukan aturan-aturan bagi perdagangan internasional. GATT sendiri resmi terbentuk pada tanggal 10 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Selanjutnya adalah tujuan dari GATT, yaitu menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut merupakan pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Nah, kemudian pada sidang terakhir GATT di Marrakesh, Maroko pada bulan April tahun 1994 disahkan bahwa GATT akan diakhiri dan berganti menjadi WTO atau World Trade Organization. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia terlibat dalam organisasi? Jawabannya adalah iya. Jadi, Indonesia bergabung pada tahun 1950. Nah, masuknya Indonesia ke GATT ini membuat kebijakan ekonomi Indonesia banyak menyesuaikan dengan GATT. Yang kedua ada WTO atau World Trade Organization. Nah, WTO ini didirikan pada 1 Januari tahun 1995 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral. WTO memiliki tujuan yaitu yang pertama mencapai perdagangan internasional yang stabil, yang kedua meningkatkan volume perdagangan di dunia, yang ketiga mengembangkan sistem perdagangan multilateral, dan yang keempat meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Pengaruh WTO bagi Indonesia selain Indonesia menjadi anggotanya, yaitu Indonesia banyak mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan atau dumping. Namun dampak negatifnya, perusahaan asing multinasional dari luar negeri masuk ke Indonesia dan menguasai sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana maupun industri lainnya. Hal tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi perusahaan dalam negeri apabila perusahaan dalam negeri tidak bisa bersaing dengan perusahaan asing tersebut. Nah, yang ketiga ada OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak oleh 5 negara pencetusnya, yaitu ada Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC ini merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Nah, tujuan utama dari OPEC ini adalah untuk mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggotanya serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar terdapat suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Nah, ternyata di tahun 1962 Indonesia sempat bergabung dengan OPEC. Namun pada Mei 2008 Indonesia mengumumkan keluar dari OPEC. Mengapa sih Indonesia tidak lagi menjadi anggota OPEC? Nah, penyebabnya karena jumlah produksi minyak mentah di Indonesia terus menurun dan Indonesia tidak bisa lagi mengekspor, dan malah sebaliknya Indonesia justru mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi Indonesia juga pernah masuk lagi, yaitu pada tahun 2004 hingga akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar kembali pada tanggal 30 November tahun 2016. Nah, sekian pembahasan kita mengenai materi 3 organisasi ekonomi global. Sekian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.